فينا لنا علم وللجهال ما فإذا ما لا يفنى عن قريب وكنز العلم باق لا يزال وقال بعضهم تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان بكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم وليلة من العلم واسبح في ظهور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل بارد إلى البر والتقوى وعزال جاهد وهو العالم الهادي إلى سنن الهدى وهو الاسم ينجي من شرور سداد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد وقال الآخر العلم مدرس كل فخر فاجتهد أن لا يفوتك فخر ذاك المدرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم وملبس Jadi kemarin sama-sama kita dengar betapa para salafun salih itu, para orang-orang arifun billah mengagungkan ilmu. Betapa hebatnya para salafun salih itu mengagungkan ilmu. Makanya di dalam urusan belajar ta'lim, thalabul ilm ini kalau dikumpulin kalam-kalam salafun salih susah. Sulit buat dihimpun, sulit buat dibatasin, saking banyaknya. Sebagaimana yang kemarin kita sama-sama baca, dengar, diulang lagi ya, diulang lagi. Walillahi indharu ba'dihim haitsu yaqulu fi madhhal ilmi wa lam yajhal. Betapa indahnya untayan kalimat-kalimat mutiara yang dirajut, yang disusun oleh para orang-orang arifun billah di dalam mengungkap rahasia pujian terhadap ilmu dan celaan terhadap kebodohan, yang mana beliau berkata di dalam syairnya, ma'al ilmi fasluh haitsu ma salakal ilmu. Kejarlah ilmu, tutuplah ilmu, pelajarilah ilmu, carilah ilmu dimanapun ilmu itu berada. Wa anhu fakasatu man indahu fahmu. Maksudnya itu karena ilmu, karena sebab ilmu itu kalian itu harus mendatangi orang-orang yang memiliki pemahaman akan ilmu, sehingga kalian dapat mengorek-ngorek orang-orang berilmu tersebut, sehingga orang-orang berilmu tersebut dapat menyingkap pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmunya Allah Ta'ala. Mengapa? Fafihi kila'un lil qulubi minal amal. Karena di dalam ilmu itu terdapat perisai bagi hati daripada kebutaan. Wa 'aunun 'ala dinil ladzi amruhu hakmu. Dan di dalam ilmu itu terdapat gambaran dari menjaga agama. Sebagaimana perintah menjaga agama itu wajib. Fa inni ra'aitul jahla yuzri bi ahlihi. Karena sesungguhnya aku ini melihat dan menyaksikan kejahilan itu menjatuhkan martabat orang yang jahil. Seseorang yang hingga di kejahilan. Wadzal ilmi fil azwami yarfa'uhu al-ilmu.
Tapi lihatlah betapa eloknya ilmu, betapa hebatnya si ilmu dapat meninggikan, membuat derajat seseorang yang rendah di dalam kaumnya menjadi tinggi, yang sebelumnya tidak ada derajatnya sama sekali. Yu'addu saghiral qaumi wa huwa kabiruhum. Seseorang itu akan senantiasa dipandang hina, dipandang rendah, walaupun orang tersebut pada hakikatnya adalah kepala suku pada kaumnya. Karena apa? Karena orang tersebut tidak ada di dalam dirinya ilmu. Bagi siapa saja yang tak berilmu, walaupun dia menjadi kepala suku di dalam kaumnya, maka akan terhitung orang tersebut rendah, hina dina. Wa yanfudhu minhu fahimul qawlu wal hukmu. Tapi bolehlah kalian saksikan betapa indahnya perangainya seorang yang berilmu, akan terpancar dan keluar daripada lisannya pemahaman dari perkataannya serta hukum-hukum. Ucapannya mudah dimengerti, mudah difahami, dan terdapat banyak hikmah yang keluar dari lisannya orang yang berilmu. Fa ayyu raja'in bi imri'in syaba ra'suhu. Maka marilah kita berpikir, kira-kira apakah ada kesempatan bagi seseorang yang kepalanya telah dipenuhi dengan uban, wa afna syababan wa huwa musta'jimun fadhu, yang mana orang tersebut telah menghabiskan masa mudanya dengan penuh kegagaban dan kelalaian. Apa ada harapan untuk orang tersebut? Coba kalian pikirkan. Orang tua, orang telah menjadi tua dengan ditandai banyak uban yang sudah mulai menumbuh di atas kepalanya. Tapi tuanya orang tersebut, menjadi tuanya orang tersebut tidak menunjukkan banyaknya perjuangan dia di dalam menggapai ilmunya Allah Ta'ala. Bahkan sebaliknya, dia habiskan masa mudanya di dalam kegagapan dan kebodohan, kelalaian. Maka bagi orang tersebut tidak ada harapan kebaikan. Tidak ada harapan kebaikan. Orang tersebut dikatakan oleh para salafun salih, dia akan menghabiskan umurnya yaruhu wa yaghdu dahra sahiba batnih. Dia akan menghabiskan umurnya untuk menjalani hidupnya, hari-harinya, sepanjang umurnya, untuk menemani sahaja perutnya, demi menemani perutnya dia. Taraka ma fi ahsyaihi syahmu wa lahmu, yang mana hasil dari kerjaannya dia itu, kegiatannya dia itu gak lain gak bukan hanya menghasilkan apa? Menghasilkan lemak dan daging yang tertimbun di dalam perutnya. Lain hal dengan ilmu. Semakin banyak orang memendam ilmu di dalam kalbunya, pada hakikatnya hatinya sedang dipendam, ditanami dengan nur-nur ilahi, nur-nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza su'ilal mahrumu an hali amri, maka kalau orang seperti tadi, andaikan ditujukan pertanyaan akan bagaimana keadaan hidupnya, badat ruhadul aib fi wajhihi tasmu, gak akan dia bisa jawab, melainkan hanya keringat dingin yang akan menghiasi wajahnya. Fahal absara, maka sekarang coba saksikan. Coba kalian saksikan.
Fahal absarat ainaka akbaha mandaran. Pernahkah kedua mata kamu itu melihat seburuk-buruknya, sehina-hinanya, serendah-rendahnya pemandangan yang mengalahkan minasyakhsi la ilmun ladaihi wa la ilm, yang mengalahkan rendahnya seseorang yang di dalam dirinya tidak ada ilmu dan kelembutan. Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahu. Maka atas itulah seyogyanya bagi kalian itu mensenantiasakan diri kalian untuk bergaul dengan para orang-orang ahli ilmu. Kalau bisa dengan yang paling baik di antara ahli ilmu yang ada. Fasuhbatuhum dinun, karena sesungguhnya bersahabat dengan mereka itu terhitung menjalankan agama. Wa khultatuhum ghunmu, dan berkawan dengan para orang-orang yang berilmu itu adalah suatu keuntungan yang besar yang tiada tara. Wala ta'duwan ainaka anhum fa innahum, jangan pernah sekali-sekali kalian memalingkan kedua pandangan kalian daripada orang-orang alim, karena sesungguhnya para orang-orang alim nujumun, mereka itu adalah bintang-bintang kejora. Idza maghaba najmu bada najmu, yang seandainya hilang satu bintang maka akan tampil bintang-bintang lainnya menggantikan posisinya. Fa wallahi laulallahu mattadahal huda, maka aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala yang kalau bukan karena Allah mattadahal huda, kalau bukan karena Allah yang memberikan kejelasan di dalam jalan petunjuknya, wa malaha min ghaibi sama'i lana najmu, wa malaha min ghaibi sama'i lana najmu, maka bintang-bintang itu yang sebelumnya tak tampak enggak akan terlihat di hadapan kita sekalian. Walil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadhil abyad, dan Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, man lam yadhub dhullata ta'allumi sa'atan, bagi siapa yang enggak pernah merasakan seumur hidupnya walaupun sesaat menghinakan dirinya di dalam belajar demi mendapatkan ilmu pengetahuan, tajarra'a dhullal jahli tulahaya, maka hinanya kebodohan akan menyeret-nyeret dia, membawa dia ke dalam lembah kehinaan sepanjang umurnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang melalaikan ta'lim, melalaikan belajar di waktu mudanya, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka silahkanlah kalian bertakbir 4 kali untuknya karena hidupnya dia telah dinyatakan mati. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa, dan sesungguhnya tidaklah seseorang itu dinyatakan hidup wallahi melainkan hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Dengan ilmu dan ketakwaan maka seseorang itu baru bisa dinyatakan dia hidup. Idza lam yakuna la i'tibara lidzati. Akan tetapi beliau mengatakan, andaikan ilmu dan ketakwaan telah sirna dari dalam dirinya seseorang, maka wujudnya tidak ada harganya lagi, tak berharga lagi kehidupannya. Maka dikatakan juga oleh sebagian para salafun saleh, wa kullu fadilatin fiha sana'u,
Kalian perlu tahu, di dalam setiap fadilah itu terdapat cahaya. Kamu itu kalau mengamalkan fadilah, maka kamu mendapatkan cahaya dari amal fadilah yang kau kerjakan. Wajadtal ilma min hadika asnan, tapi kamu akan mendapati di dalam ilmu ada fadilah yang cahayanya melebihi cahayanya fadilah. Orang kan hobi, nanti kalau ngamalin kayak gini dapat kayak gini, nanti kalau ngamalin kayak gini dapat kayak gini. Tapi wallahi di dalam ilmu keistimewaannya itu melebihi keistimewaan yang ada di dalam fadilah, amal fadilah. Ala ta'tadda ghairal ilmi zakhran, maka jangan sekali-kali kamu menganggap dan kamu menjadikan selain ilmu itu harta karun. Fa'inal ilma kanzul laisa yafna, karena hanya ilmu lah harta karun yang gak bakal pernah hilang, yang gak bakal pernah musnah. Wa qala akhar, dan sebagian salafun salih yang lain pun mengatakan di dalam syairnya, Radina kismatal jabbari fi lana ilmun walil juhali malu. Saya senantiasa akan terima ridho dengan apa yang Tuhan saya bagi kepada saya. Asalkan apa? Asalkan ilmu yang Allah bagi buat saya, harta itu bolehlah Allah bagi buat orang-orang yang jahil. Fa innamal mala yafna an gharibin, karena sesungguhnya kami ini enggak membutuhkan harta. Harta ini akan segera sirna di dalam waktu yang dekat. Fa inal ilma fa wa kanzul ilmi baqil la yazal. Akan tetapi ilmu adalah harta yang enggak bakal sirna selama-lamanya, yang akan abadi selama-lamanya. Maka di dalam nasihatnya para salafun saleh, beliau mengaturkan nasihatnya dalam bentuk syair kepada kita sekalian. Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahli. Belajarlah kalian, tuntutlah ilmu, karena sesungguhnya ilmu akan menjadi apa? Penghias untuk orang yang berilmu tersebut. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Dan ilmu itu akan memberikan keutamaan dan segala macam bentuk perangai yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin wa lailatin, hendaklah kalian itu menjadi orang-orang yang selalu istifadah, mengambil faedah ilmu di setiap harinya, di pagi dan sore hari, di pagi, di petang hari, di malam hari. Wasbah fi buhuril fawaid, dan tenggelamkanlah, berenanglah kalian di dalam lautan faedah, di lautan ilmu. Tafaqqah, maka carilah kalian pemahaman di dalam agama kalian. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya pemahaman atau ilmu fikih, ya. Belajarlah kalian kepada ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih afdhalu qaidin. Karena sesungguhnya ilmu fikih adalah sebaik-baiknya alat bersandar, sebaik-baiknya petunjuk ilal birri wa taqwa, sebaik-baiknya petunjuk penuntun kalian kepada jalan takwa, jalan kebaikan. Wa adalu syahidi, dan ilmu tersebut adalah seadil-adilnya syahid atau saksi kelak di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Huwa al-alamul hadi ila sananil huda. Ilmu itu adalah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menuntun kamu ke dalam jalan yang penuh dengan petunjuk. Huwal hisnu yunji min syururi syada'id. Ilmu itu adalah penjaga perisai untuk kamu, sehingga kamu dapat terselamatkan dari keburukan-keburukan, dari segala keburukan yang dahsyat.
Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfi 'abidi. Karena sesungguhnya satu orang yang faqih, satu orang yang faham di dalam agama, yang wara, itu lebih sulit, itu lebih menyulitkan syaitan, itu lebih menyulitkan syaitan daripada 1000 hamba, daripada 1000 ahli ibadah yang tak berilmu. Satu orang faqih ini, satu orang yang paham agama ini lebih sulit digoda oleh syaitan daripada syaitan mesti menggoda 1000 hamba yang enggak alim, yang enggak faqih, yang enggak paham di dalam agama. Hati-hati. Dan sebagian salafun saleh mengatakan juga di dalam syairnya, al-ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahid. Ilmu itu adalah benih, bibit-bibit kemuliaan dari setiap kemuliaan, maka bersungguh-sungguhlah kalian menanam bibit-bibit kemuliaan tersebut. Allah yafutaka fakhru dzaka maghrisi. Allah yafutaka fakhru dzaka maghrisi. Jangan sampai jangan sampai kalian itu terlena sehingga kalian lalai daripada menanam benih-benih kemuliaan tersebut. Wa'lam, maka ketahuilah bi anal ilma laisa yanaluhu man hamuhu fi mat'amin aw malbasi. Kalian perlu tahu, ilmu itu enggak akan pernah bisa dicapai oleh mereka-mereka yang pikirannya hanya dikuasai dengan urusan perut dan pakaian. Ilmu itu nggak akan datang, nggak akan bisa digapai oleh mereka orang-orang yang hanya program tujuan hidupnya itu larinya ke dalam urusan perut dan pakaian. Allah, makanya dikatakan di dalam hadis, ya, dikatakan di dalam salah satu faedah, mayasuru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu talabil ilmi wal amal bil ilmi wa dakwah bil ilmi. Enggak bakal ada sesuatu hal yang dapat membahagiakan hatinya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, dan dakwah dengan ilmu. Banyak orang hayal wirid anu, wirid ini, wirid anu, ngamal ini, ngamal itu, ngamal ini, ngamal itu, biar jadi wali Allah. Sekarang mungkin nggak, mungkin nggak ada wali Allah yang Nabi nggak seneng sama dia? Mungkin nggak? Mungkin nggak ada wali Allah yang Nabi nggak seneng sama dia orang? Mungkin ada orang bisa jadi wali Allah tanpa disenangi Nabi. Mungkin orang bisa jadi wali Allah yang Nabi nggak senang sama dia. Sedangkan hal yang paling membahagiakan Nabi itu gampang, taklim, ngamalin ilmu, dakwah, menyebarkan ilmu. Kalau orang sekarang agak kebingungan kebanyakan, ya Allah, kayak agak bingung. Dia berhayal, zikir, baca ini, baca itu 1000 kali, 1.000.000 kali, besok jadi wali Allah. Mereka berpikir kalau udah bisa lihat jin, dia berarti tandanya punya keramat. Ini setan. Dia berpikir ini magom, ya, nah magom fitnah, magom fil jahannam. Oh, ayo kita sholat. Oh, saya nggak sholat, saya ahli ma'rifat, saya ahli hakikat, sholatnya udah nggak kayak kamu. Ini makom, ya makom fil jahannam. Magom itu di neraka itu. Ada magom kayak gitu tuh, nggak ada magom. Oh, saya nggak perlu belajar syariat, saya ngajinya tarekat hakikat.
Setan itu bukan orang. Jangan pernah ketipu memang yang gitu-gitu. Hati-hati. Jangan pernah mau diseret-seret jadi temannya dia besok di neraka. Kok bisa Habib dia setan? Barometer hidup ente itu siapa? Barometer hidup ente itu siapa ya? Ke siapa ya? Barometer hidupnya? Siapa? Rasulullah. Nabi diutus buat apa? Buat ngajarin sahabat lihat jin. Buat ngajarin sahabat jadi ilmu kebal, punya ilmu kebal. Jangan di atas air, terbang. Bisa lihat apa nih? Bisa lihat setan, iblis, dan lain-lain. Itu Nabi diutus buat begitu. Ente tahu kondisi bumi waktu belum ada Nabi. Tahu kondisi bumi belum ada Nabi. Itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Belum Allah utus Nabi, orang makan orang. Betul kan? Bapak ngawinin anak perempuannya sendiri. Orang diadu binatang. Benar gak begitu? Yang disembah patung. Turun agama samawi. Turun agama dari Allah kasih. Terus turunnya langsung begitu aja turun gitu. Enggak. Allah turun dulu Nabi Rasulnya sebagai pembawa risalah dari Allah, sebagai pembawa pesan ilmu dari Allah. Ilmu yang dibawa ilmu apa? Ilmu kalau dipukul nggak kenapa-napa. Ilmu kalau ditembak nggak mati. Ilmu itu. Ilmu apa? Aturan yang dibawa. Biar pintar aja orang. Jangan bodoh banget. Bodoh aja. Makanya kalau di dalam ilmu usul gitu, bodoh itu jahil itu ada dua pangkat. Jahil basit sama jahil murakkab. Kalau jahil basit, jahil ringan, bodoh ringan itu memang betul nggak tahu apa-apa. Kalau jahil murakkab, kalau dikasih tahu, kalau ditanya dijawab dengan jawaban yang menyelisih hakikat kebenaran. Itu jahil murakkab. Jadi kalau jahil yang basit aja, jangan jahil yang murakkab. Nabi itu diutus sama Allah bawa aturan, kita diatur. Yang sebelumnya orang makan orang, yang sebelumnya orang diadu binatang, yang sebelumnya bapak ngawinin anaknya, itu jadi hilang. Punya tatanan gitu, lewat Rasul yang ngajarin ini. Rasulullah yang ngajarin ini semua. Para Rasulnya Allah Ta'ala semua ini yang ngajarin. Gak ganti. Ente tahu hadis Nabi. Ente kalau dikasih pilihan bisa ngidupin orang, siapa orang yang paling yang mau ente hidupin? Dari orang yang pernah hilang dari dalam hidup itu. Siapa orang yang mau ente hidupin dalam kotanya? Jawab. Yang sakti jawab. Ini malam-malam mana? Di waktu mana? Ini panggung mana ini? Jawab. Siapa kalau ente dikasih kesempatan sama Allah buat ngidupin orang yang udah meninggal, siapa yang ente mau hidupin? Rasulullah yang mau hidupin. Betul nggak? Betul. Berarti yang sadar dia doang, yang lain udah sadar. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahyani, kata Rasulullah. Siapa orang yang ngamalin sunnah aneh sungguh kesungguhnya dia telah menghidupkanku, kata Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Dalam firman, orang yang berhasil menjaga jiwanya seseorang, jiwanya manusia, entah itu Islam ataupun kafir, sesungguhnya dia telah menghidupkan orang seluruhnya di dalam alam bumi. Itu kemuliaannya kayak begitu. Tapi kalau ente ngidupin sunnahnya Nabi, ente seakan-akan ngidupin Nabi.
sumber kehidupan dari setiap kehidupan. Tahu sunnah dari mana kalau nggak ngaji? Makanya dikatakan Maya suruh galban Nabi, nggak ada hal yang dapat menangi membahagiai hatinya Nabi min talabil ilmi, daripada menuntut ilmu, daripada mengamalkan ilmu, daripada dakwah dengan ilmu. Karena kenapa? Di dalam itu semua terdapat makna menghidupkan Nabi. Nanti nggak bahagia deh gitu. Orang buang-buang waktu, ngamalin anu, betapa di sana, betapa di sini, betapa di Gunung Kidul, biar jadi apa coba? Biar jadi kayak aneh. Gimana nggak jadi turun gunung sakti kagak terpilih ya. Direkam kan? Ya bentar lagi ada yang bersih sombong banget. Gitu. Buang-buang waktu. Mau sampai ke Allah jalan tinggal lurus, ngapain muter-muter di bawah? Mau ngapain? Nyari perbuatan, nyari letter S, nyari zebra cross, jadi zebra cross, kepleset titik jadi zebra. Itu nuntut ilmu, mau jadi orang yang dekat sama Allah, parab sama Allah Taala. Gampang deketin Nabi. Nabi cinta mente, Allah nggak mungkin nggak cinta mente. Nabi jatuh cinta sama ente, Allah nggak mungkin jatuh cinta sama ente. Nggak mungkin nggak jatuh cinta. Pasti jatuh cinta Allah sama ente. Asalkan kekasih jatuh cinta sama ente. Ente bayangin sih. Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala saking menyaksikannya kecintaan Nabi sama umat itu begitu dahsyat. Allah Ta'ala pernah ngasih tawaran kepada Nabi, ya Muhammad, kata Rasulullah, aku melihat di dalam dadamu itu bersarang kecintaan kepada umat itu begitu dahsyat. Bagaimana? Aku tawarkan satu tawaran yang ajib ini kata Allah. Apa tawarannya? Gimana kalau urusan umat ini dia aja ngatur? Ente mau apain terserah. Ente mau masukin surga, ente mau masukin neraka terserah. Ditawarin kayak gitu. Apa jawabnya Rasulullah? La ya Allah. Ada apa namanya? Ya ada Allah. Ini basyar. Sungguhnya aku ini atas hanya basyar, hanya manusia biasa ya Allah. Wah ini ajiz ya Allah. Aku ini barang lemah ya Allah. Nah konsekuensinya barang lemah ya tagayyar, pasti ini berubah-ubah, nggak stabil, labil ya Allah. Tapi engkau maha perkasa, engkau maha kuat ya Allah, dan engkau tidak ajiz ya Allah, engkau tidak lemah. Maka zatmu, maka dirimu ya Allah nggak bakal pernah berubah. Memang betul aku cinta kepada umatku ya Allah, tapi aku yakin engkau lebih mencintai mereka daripada cintaku pada mereka ya Allah. Ya bayangin kalau Nabi udah jatuh cinta sama Allah, kira-kira Allah gimana gitu? Nuntut ilmu gak pintar-pintar, nuntut ilmu bukan tujuan biar pintar, biar bisa ngamalin apa yang disampaikan Nabi. Biar ente punya amaliyah itu sama mirip sama amalnya Nabi. Nuntut ilmu itu biar kita punya kemampuan menduplikasi amalnya Nabi, nggak ada yang lain. Kalau gerak gerik kita menduplikasi amalnya Nabi, pasti Allah suka, pasti Allah cinta. Gerak gerik gaya semuanya yang paling Allah cinta punyanya siapa? Punya Nabi. Gayanya Nabi, gerak geriknya Nabi, amalnya Nabi, apapun yang berlaku di dalam diri Nabi, Allah udah pasti cinta udah pasti ridho lagi. Saking ridhonya Allah Ta'ala sampai mengatakan di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara.
Allah telah mengampuni dosa kamu yang telah kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan lagi. Mau selamat, mau jadi orang hebat, ikutin Nabi. Amalin sunnahnya Nabi, menghidupkan Nabi, jadi menghidupkan orang yang paling mulia. Di dalam hadis ini, kalau kata Sayyidil Habib Umar, terdapat isyarah yang agung. Apa isyarah yang agung? Di situ tampak siapa saja yang punya hasrat menghidupkan Nabi dengan melalui menghidupkan sunnahnya, berarti dia pengen mensenyawakan dirinya dengan Nabi SAW. Dia sedang apa? Merajut tali hubungan hatinya dengan Rasulullah. Paling besar. Mau saling bertapak sana tapak sini, dikir sana, dikir sini, beres sana, beres sini. Ada manhaj Nabi. Makanya Rasulullah bilang, "Ya Habib Umar bilang, saya mau hadis." Keramat, apa sih keramat? Jalan di atas air, nggak mempan dibakar api. Itu keramat dan lain-lain sebagainya. Itu keramat. Apa kata Imam? Itu bukan keramat. Karena barang kayak begitu boleh didapatkan dari orang yang bukan Islam. Orang non Muslim banyak yang bisa kayak begitu. Dari zaman dulu. Nabi pernah diizinin sama Allah kena sihir buat dijadikan sabab nuzulnya ayat Muawwidzatain. Al-Falaq sama An-Nas. Disihir semua orang dari kesihir dari orang Islam bukan ini. Ente nyantet siapa sih? Nyantet orang biasa. Ini Nabi. Saktinya kalah. Hal kayak begitu boleh didapatin dari orang yang bukan Islam. Hakikatnya keramat, hakikatnya keramat kata Habib Umar, istiqomah itu kan manhaj Nabi. Istiqomahnya kamu di dalam manhajnya, di dalam jalan Rasul. Karena kamu mungkin ada orang yang punya ghirah, yang punya mahabbah buat yaltamis, buat menenggelamkan dirinya di dalam apa? Menapak ketilasannya Rasulullah. Ya. Kecuali mereka orang-orang yang beriman, kecuali mereka orang-orang yang punya cinta dengan Nabi, orang yang punya peduli dengan Nabi, orang yang hamnya Nabi, orang yang kampungannya, orang yang di dalam mindsetnya cuma Nabi, dalam hatinya Nabi. Orang yang kayak ini orang yang bakalan punya roh, punya keinginan besar, keinginan kuat untuk mengikuti dia mengikuti ketilasan Nabi, mengikuti peninggalan Nabi, mengambil warisan Nabi. Di luar itu nggak mungkin. Orang kafir mau jalan di sunnah Nabi nggak mungkin. Bukti kita punya cinta sama Nabi, bukti kita punya perhatian peduli sama Nabi, bukti kita punya kepengen kumpul sama Nabi dunia barzakh wal akhir. Apa buktinya? Masuk kamar mandi, baca doa, pakai baju Allahumma kasani hadza. Mau masuk kamar mandi, baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Mau makan baca bismillah. Mau sholat siwakan. Seberapa banyak ngapain kayak gitu? Habis makan baca doa, mau minum baca doa. Seberapa banyak amal? Gak banyak kan? Karena katanya kamu pengen kumpul sama Nabi. Kok kamu gak paham kayak gitu? Saya gak pernah cari tahu gitu.
Saya cari barang yang lain. Lu makan tuh barang begituan. Makanya hidup itu pakai timbangan syariat. Hidup itu pakai timbangan syariat, pakai mizanul syar'i, bukan pakai mizanul hawa. Jangan pakai timbangan hawa, pakai timbangan syariat. Jadi nggak usah nyanyi hakikat makrifat sama saya. Nggak usah. Kamu itu nggak ada harganya. Semakin kamu teriak-teriak hakikat makrifat, semakin jatuh pangkat kamu depan saya. Makin bodoh kamu. Kamu nggak tahu apa-apa soal hakikat makrifat. Kalau kamu bisa lihat sini terus itu hakikat. Kamu wali gitu, keramat kamu itu. Ini mimpi Habib Fulan, mimpi wali Fulan, mimpi hadza minas sunan. Bagian sunnah, bukanlah bagian hal yang doruri. Ente mimpi wali, mimpi ketemu anu, tapi nggak sholat, tapi nggak taklim. Terlena dengan buaya mimpi itu. Mimpi itu bukan kenyataan. Yang doruri ini yang nyata. Makanya kata Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Ngerti siapa Habib Soleh Tanggul? Ngerti Habib Soleh Tanggul siapa? Wali deh, gue tahu dia wali. Lo tahu nggak siapa Habib Soleh Tanggul? Tahu nggak? Habib Soleh Tanggul adalah orang yang pernah waktu haji itu sampai di Madinah sakit. Beliau merasa pengen meninggal dunia. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau suruh orang yang ikut beliau itu nemuin Rasulullah. Yang ikutnya wali, temuin Rasulullah. Bilang ke Rasulullah, saya jangan sampai wafat di sini. Saya kepengen wafat di Indonesia, di negeri saya. Negosiasi. Apa kata Nabi? Sampai ke cucu anak Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib. Beliau udah disiapin tempat di Batim. Beliau tetap nolak. Kenapa beliau nolak? Beliau pengen orang-orang di Indonesia di sekitar Jember, Lumajang, Madura, Jawa Timur dan di luar Jawa yang ada di Indonesia bisa mendapatkan fadilah barokah di beliau. Akhirnya beliau disehatkan sama Allah Ta'ala. Beliau amalin amal urusan ibadah di beliau. Setelah pulang beliau wafat di Indonesia. Ini Habib Soleh Tanggul. Kamu lihat jin, beliau ini komunikasi dengan Nabi langsung. Jadi kalau saya cerita hakikat sama saya makin hina dalam saya. Apa Habib Soleh bilang? Orang soleh kalau mimpi ketemu wali jadi bisa. Tapi kalau orang jahil yang mimpi wali, mimpi nabi, ini teguran. Biar ngerti. Cinta lu sama taklim nggak gede. Sholat bolong-bolong. Puasa Senin Kemis wallahu a'lam. Borok-borok sehari puasa, sehari kagak. Terus mimpi ketemu wali, teguran dan Habib Soleh. Bukan bisyarah, jangan salah paham. Yang ngomong siapa? Habib Soleh Tanggul. Siapa Habib Soleh Tanggul? Waliullah. Yang ngomong wali. Kenapa Habib Soleh ngomong kayak begitu? Ada orang datang Habib Soleh, Habib saya mimpi antum begini, dikasih sama Habib Soleh. Saya negor kamu itu. Kamu masih durhaka sama orang tua kamu. Kamu masih suka ninggal sholat. Kamu masih banyak tinggalin sunnahnya Rasulullah. Saking cinta saya ke kamu, saya datengin kamu lihat mimpi karena urusan jasad saya ini terlalu sibuk, masih banyak urusan yang lain. Buat nyempetin biar sempat negor kamu, saya tegur kamu dengan ruh. Saya datengin kamu dalam mimpi ini. Soalnya tadi mau jadi wali Allah, mau jadi orang dekat sama Allah, taklim, bikin seneng hatinya Nabi.
Semangat ngaji. Semangat ngaji. Ada ilmu nur, kalau kita dapat ilmu dapat cahaya dari Allah Ta'ala. Cahaya yang berada di dalam ilmu itu melebihi cahaya yang ada di dalam lautan fadilah. Biar ngerti. Nah, wallahu a'lam bishawab.